Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurhayati Irfan Walangadi dari Universitas Muhammadiyah Gorontalo, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Sains dan Ilmu Komputer, jurusan Informatika. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi desain visual dan desain interaksi dalam interaksi manusia dan komputer. Adapun presentasi pada kali ini yaitu untuk memenuhi tugas pada materi desain visual dan desain interaksi dalam interaksi manusia dengan komputer. Desain visual dan desain interaksi merupakan dua aspek penting dalam interaksi manusia dan komputer atau IMK. Desain visual berfokus pada tampilan antarmuka pengguna yang menarik dan intuitif. Sementara desain interaksi menekankan pada pengalaman pengguna yang optimal. Apa itu definisi desain visual? Desain visual adalah sebuah disiplin ilmu yang mempelajari beberapa konsep ilmu komunikasi yang diaplikasikan melalui visual dan elemen-elemen seperti warna, tipografi, dan gambar. Ilmu desain visual adalah gabungan dari interface dan grafik desain. Jadi, visual design yang bertanggung jawab dalam membuat sebuah tampilan menjadi estetik dan komunikatif. Adapun tujuan dari desain visual adalah agar orang tertarik untuk melihat suatu produk atau brand dengan melalui penglihatan mata dengan menonjolkan aspek estetik. Tapi desain yang estetik pun tidak cukup, karena desain visual yang baik juga perlu ada unsur komunikatifnya, agar orang yang melihat paham dengan apa yang coba kita sampaikan. Maka dari itu, untuk menyalurkan aspek komunikatifnya, perlu identitas konsep dan strategi dari sebuah produk agar semuanya selaras dan orang memahami apa yang kita sampaikan. Setelah memahami definisi dari desain visual, bisa disimpulkan desain visual adalah ilmu yang berkaitan dengan estetika gambar dengan konsep komunikasi Nah, setiap disiplin ilmu biasanya ada prinsip-prinsip yang disepakati. Berikut adalah prinsip-prinsip desain visual dalam interaksi manusia dan komputer. Prinsipnya ada 4. Yang pertama yaitu kesederhanaan. Antarmuka pengguna yang sederhana dan minimalis dapat memudahkan navigasi dan pemahaman pengguna. Yang kedua yaitu konsistensi.
Elemen visual yang konsisten pada seluruh antarmuka memberikan pengalaman yang koheren bagi pengguna. Yang ketiga yaitu keseimbangan. Penempatan elemen visual yang seimbang dapat menciptakan tampilan yang menarik dan harmonis. Keempat yaitu hierarki. Penekanan pada elemen-elemen penting dapat membantu pengguna fokus pada informasi yang relevan. Adapun desain visual memiliki elemen-elemen, yaitu elemen-elemen desain visual dalam interaksi manusia dengan komputer. Elemennya ada 3, yaitu yang pertama adalah tipografi. Elemen ini fokus pada pemilihan font, ukuran, dan gaya teks yang tepat dapat meningkatkan keterbacaan dan estetika antarmuka. Elemen yang kedua yaitu warna. Penggunaan warna yang harmonis dapat menciptakan suasana dan menyampaikan pesan dengan efektif. Yang ketiga yaitu elemen grafis. Ikon, ilustrasi, dan elemen grafis yang berkualitas dapat memperkaya tampilan dan meningkatkan pemahaman pengguna. Yang berikut adalah desain interaksi. Pada umumnya, desain interaksi ini digunakan sebagai istilah yang mencakup keseluruhan, yaitu mendeskripsikan seluruh area bidang tersebut, termasuk metode-metodenya, teori-teorinya, dan pendekatan-pendekatannya. Di sini dimaksudkan sebagai merancang atau mendesain produk-produk interaktif untuk mendukung cara orang berkomunikasi dan berinteraksi dalam kehidupan pekerjaan dan kehidupan sehari-hari mereka. Yang berikut yaitu prinsip-prinsip desain interaksi dalam interaksi manusia dengan komputer. Pertama yaitu kegunaan. Antarmuka pengguna yang mudah digunakan dan memenuhi kebutuhan pengguna menjadi kunci utama desain interaksi yang efektif. Yang kedua yaitu keefisienan. Proses interaksi yang efisien dan minimalis dapat meningkatkan produktivitas dan kepuasan pengguna. Yang ketiga adalah kemudahan belajar. Prinsip kemudahan belajar yaitu antarmuka yang intuitif dan mudah dipelajari dapat membuat pengguna merasa nyaman dan percaya diri saat berinteraksi. Yang terakhir, prinsipnya adalah kepuasan. Desain interaksi yang menyenangkan, menarik, dan memenuhi harapan pengguna dapat meningkatkan pengalaman pengguna secara keseluruhan. Yang berikut adalah komponen-komponen desain interaksi dalam interaksi manual. Yang berikut adalah komponen-komponen desain interaksi dalam interaksi manusia dengan komputer. Komponennya ada 4. Yang pertama, pengguna. Pengguna harus dapat memahami kebutuhan, kemampuan, dan karakteristik pengguna merupakan dasar dalam desain interaksi. Yang kedua yaitu tugas, yaitu menganalisis
Yang berikut adalah komponen-komponen desain interaksi dalam interaksi manusia dengan komputer, yaitu komponen yang keempat adalah umpan balik. Umpan balik adalah komponen yang dapat memberikan umpan balik yang jelas dan tepat waktu, dapat meningkatkan pengalaman pengguna. Peranan desain visual dan desain interaksi dalam pengalaman pengguna atau user experience. Yang pertama, harus menarik. Desain visual yang menarik dapat menarik perhatian pengguna dan memberikan kesan pertama yang positif. Yang kedua, mudah digunakan. Interaksi yang intuitif dan efisien dapat memastikan pengalaman pengguna yang menyenangkan dan produktif. Yang ketiga, yaitu berkesan. Kombinasi desain visual dan interaksi yang harmonis dapat menciptakan pengalaman pengguna yang berkesan dan memuaskan. Yang berikut adalah metodologi perancangan desain visual dan desain interaksi dalam interaksi manusia dan komputer. Metodologi perancangannya ada 3 macam. Yang pertama, penelitian. Memahami kebutuhan pengguna dan konteks penggunaan melalui penelitian dan analisis. Yang kedua yaitu perancangan. Merancang konsep, prototipe, dan iterasi desain visual dan desain interaksi yang sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga adalah evaluasi. Menguji dan mengevaluasi desain dengan pengguna untuk memastikan efektivitas dan kepuasan. Adapun studi kasus, penerapan desain visual dan desain interaksi dalam interaksi manusia dengan komputer. Yang pertama yaitu desain Airbnb adalah aplikasi Airbnb memiliki desain visual yang menarik dan interaksi yang intuitif, memudahkan pengguna menemukan dan memesan akomodasi. Yang kedua adalah desain Apple Watch, antarmuka Apple Watch yang minimalis dan interaktif, memungkinkan pengguna berinteraksi dengan perangkat secara efisien. Yang ketiga adalah desain Google Maps. Desain visual ini adalah desain visual yang bersih dan interaksi yang mulus pada Google Maps, membantu pengguna menemukan lokasi dan mendapatkan arah dengan mudah. Adapun tantangan dan tren terkini dalam desain visual dan desain interaksi dalam interaksi manusia dan komputer. Tantangannya adalah desain untuk perangkat yang berbeda. Sedangkan perbedaannya tren terkini, desain responsif dan adaptif. Yang berikut integrasi teknologi baru. Sedangkan pada tren terkini, interaksi berbasis suara dan gerak. Tantangan berikut adalah memenuhi kebutuhan pengguna yang beragam. Sedangkan tren terkini,
personalisasi, dan pengalaman pengguna yang terpusat. Dalam era digital yang semakin berkembang pesat, teknologi informasi memainkan peran yang sangat vital dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu aspek krusial dari teknologi tersebut adalah bagaimana manusia berinteraksi dengan sistem komputer. Disinilah desain visual dan desain interaksi menjadi faktor yang sangat penting. Desain visual yang baik dapat meningkatkan estetika dan keterbacaan antarmuka pengguna. Sementara desain interaksi yang efektif dapat mempermudah dan memperkaya pengalaman pengguna saat berinteraksi dengan sistem. Pada materi desain visual dan desain interaksi manusia. Dalam interaksi manusia dengan komputer, kita dapat menganalisis beberapa aplikasi dan sistem yang menggabungkan desain visual dan desain interaksi yang efektif. Identifikasi tantangan umum dalam menyelaraskan desain visual dan desain interaksi. Strategi dan solusi untuk mengatasi tantangan tersebut dan memastikan integrasi yang harmonis. Adapun kesimpulan dari materi ini yaitu desain visual dan desain interaksi merupakan elemen kunci dalam interaksi manusia dan komputer atau IMK yang saling melengkapi untuk menciptakan pengalaman pengguna yang optimal. Sehingganya keduanya harus direncanakan dan diimplementasikan dengan cermat untuk memenuhi kebutuhan pengguna dan mendorong adopsi teknologi. Sebagai penutup, akhirnya saya mengucapkan terima kasih pada kesempatan kali ini. Saya telah mempresentasikan materi tentang desain visual dan desain interaksi manusia dalam
interaksi manusia dengan komputer.